Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. selamat malam. Malam. Ya, kita bertemu lagi di pertemuan keempat ya, di mata kuliah Manajemen dan Kepemimpinan dalam Keperawatan. Pada hari ini kita akan mulai perkuliahan selama kurang lebih 2 jam ke depan. Nanti saya akan memaparkan materi, menjelaskan, kemudian nanti ada sesi tanya jawab. Sebelumnya saya ingin menanyakan terkait dengan materi kemarin, apakah ada pertanyaan ataupun yang mau dipertanyakan terkait materi kemarin? Ada? Tidak ada? Jelas, Pak. Oke, jelas ya. Baik, kalau begitu kita mulai saja perkuliahan pada malam hari ini. Slide-nya muncul ya? Oke, kemarin kita sudah belajar ya terkait dengan kepemimpinan, manajemen keperawatan. Ya, pada hari ini kita akan membahas materi terkait dengan peran, fungsi, dan tanggung jawab perawat manajer keperawatan. Ya, sebelumnya saya akan menjelaskan dulu terkait dengan review kemarin, karena ini terkait erat dengan kepemimpinan dan manajemen. Di sini ada pengertian terkait dengan manajemen. Manajemen adalah suatu proses merancang dan memelihara suatu lingkungan di mana orang-orang yang bekerja sama di dalam suatu kelompok dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan dengan seefisien mungkin. Nah, dari penjelasan ini kita bisa melihat bahwa manajemen itu bagaimana kita di dalam sebuah organisasi atau kelompok ya, sama-sama bekerja sama untuk mencapai tujuan dari organisasi atau kelompok tersebut. Adik-adik sekalian, tentu saja di dalam sebuah kelompok dan organisasi ada yang namanya pemimpin. Pemimpin yang memimpin sebuah staf atau anggota. Begitu juga di dalam sebuah rumah sakit. Ya, berbicara tentang dunia keperawatan, tentu saja di rumah sakit, sebagai seorang perawat kita tentu saja mempunyai seorang pemimpin. Ya, dan di dalam kepemimpinan itu, di dalam dunia keperawatan di rumah sakit, kepemimpinan itu dibagi atas beberapa hierarki ya, hierarki atau tipe atau beberapa tingkatan. Nah, di dalam manajemen keperawatan ada beberapa tingkatan manajemen, antara lain ini merupakan sebuah tahapan atau sebuah hierarki bagaimana tahapan atau kepemimpinan di dalam sebuah rumah sakit itu ya, sebagai seorang perawat kita menjadi seorang pemimpin ya dari staf atau anggota kita. Di dalam manajemen keperawatan itu dibagi atas 3, yaitu top manager, middle manager, dan nursing law manager. Di masing-masing tingkatan ini memiliki peran dan fungsinya berbeda-beda, sesuai dengan peran dan fungsi yang dipimpin oleh perawat tersebut. Nah, ini adalah hierarki ya, atau tingkatan dari manajer atau kepemimpinan dari seorang perawat. Ya, manajer atau kepemimpinan adalah orang yang bertugas melakukan tugas dan fungsi manajemen berdasarkan dengan hierarki. Ya, tugas seorang pemimpin di kelompok. Nah, karena ini di rumah sakit, kita akan belajar tingkatan-tingkatan di masing-masing hierarki tersebut. Yang pertama adalah tingkatan yang paling atas. Tingkatan yang paling atas disebut dengan top manager atau tingkat puncak. Ya, jadi kalau di rumah sakit, adik-adik sekalian itu pernah melihat seorang pemimpin ya, pemimpin yang paling tinggi di dalam keperawatan, ya biasanya dia untuk tingkat top manager ini dibawahi langsung oleh direktur, ya. Dia bertugas atau bertanggung jawab untuk menghandle atau memimpin seluruh perawat yang ada di rumah sakit tersebut. Kemudian ada tingkat menengah, middle manager,
ya. Ini adalah tingkatan menengah ya, antara top manager dan tingkatan paling bawah dari low manager, yaitu middle manager. Biasanya untuk middle manager ini dia bertanggung jawab sebagai kepala unit ya di sebuah rumah sakit. Biasanya kalau di rumah sakit contohnya Prof. Kando, itu biasanya kalian pernah melihat kepala instalasi ya. Ada apa namanya instalasi Irina A, instalasi Irina C. Nah, instalasi kepalanya itu disebut sebagai middle manager atau tingkat menengah. Kemudian ada yang namanya low manager atau tingkat pertama. Ini biasanya apa namanya ya, kepala ya atau pemimpin yang paling bawah. Biasanya ini diduduki oleh kepala-kepala ruangan atau kepala Katim. Ya, biasanya dia langsung terkait erat dengan sistem pelayanan kepada pasien di ruangan. Jadi itu kalian harus tahu bahwa perawat itu di rumah sakit dia mempunyai tingkatan ya, tingkatan di masing-masing apa namanya peran dan fungsinya sesuai dengan jabatan yang diberikan kepada perawat tersebut. Ya, kita kan kemarin di bagian kepemimpinan sudah belajar bahwa untuk menjadi pemimpin itu kan ada yang namanya berasal dari apa namanya itu teori bakat ya, yang sudah ada sejak kecil atau sudah terasa dari semenjak dia kecil atau dari tingkat dewasa. Kemudian ada teori perilaku ya, bagaimana perilaku-perilaku dari seorang pemimpin. Kemudian ada teori situasional, bagaimana memimpin di berbagai situasi dan kondisi. Nah, ini saya akan mulai menjelaskan ya dari tingkatan yang pertama dari level atau hierarki perawat itu sendiri. Ini adalah first line manajemen ya, atau apa namanya tingkatan pertama. Nah, untuk tingkatan pertama dari kepemimpinan seorang perawat di rumah sakit, ya biasanya dia berfungsi sebagai orang yang mengurus masalah dengan segala unit operasi harian atau dengan kebutuhan organisasi dan dengan kebutuhan pribadi dari karyawan atau dari seorang perawat di ruangan. Manajer tingkat pertama memerlukan keterampilan manajemen yang baik. Kenapa? Kenapa sampai dikatakan dia perlu keterampilan manajemen dengan baik? Seperti yang saya katakan tadi, untuk first line manager ya atau manajer tingkat pertama itu, dia biasanya langsung berurusan dengan sistem pelayanan di ruangan. Oleh karena itu, bagaimana dia harus mampu menguasai keterampilan dia di dalam apa namanya pelayanan ya, karena terkait erat dengan pekerjaannya yang langsung kepada pasien. Biasanya ini dimiliki atau apa namanya difungsikan ya tingkat pertama ini oleh Katim ya, Katim atau tidak kepala ruangan. Nah, ini adalah contoh manajer tingkat pertama ya, yaitu perawat pemberi asuhan primer ya, tim pemimpin atau manajer kasus. Ya. Jadi kalau kalian di ruangan ya pernah melihat orang ya, perawat yang pernah melakukan operan shift ya, misalnya perawat dinas pagi, kemudian mau mengoperkan keadaan pasien ke shift dinas sore. Orang yang membacakan laporan ya, yang membacakan laporan terkait dengan kondisi pasien tersebut itu adalah apa namanya first line manager dia. Dia berperan atau hierarkinya di dalam tingkatan manajer itu adalah first manager atau tingkatan paling bawah. Oke. Nah, kemudian ini yang kedua, dari tingkatan hierarki yang lebih rendah dan sebagai penghubung antara manajer dengan tingkat rendah dan manajer tingkat atas. Jadi kalau middle manager ya, tingkatan yang tengah ini, dia biasanya berhubungan dengan apa namanya supervisi ya. Seperti yang saya katakan tadi, kalau middle manager atau manajemen tingkat menengah ini, hierarki yang paling tengah ini, dia seperti
peran dan fungsinya itu ya, atau jabatannya di rumah sakit itu biasanya kepala kepala ruangan rawat inap atau kepala rawat jalan. Ada juga manajer keperawatan. Kalau di Kando mungkin rumah sakit Prof. Kando biasanya kepala instalasi, ya, kepala instalasi. Nah, dia berfungsi untuk mengawasi, ya. Biasanya dia tidak turun langsung kepada pasien. Dia hanya melakukan supervisi di ruangan, misalnya contoh, atau dia biasanya mengatasi masalah-masalah yang terjadi di instalasi ruangan yang dia pegang, misalnya contoh. Atau misalnya manajer rawat jalan, misalnya contoh. Ada sesuatu masalah yang terjadi di rawat jalan atau di poli. Nah, biasanya untuk middle manager ini dia akan turun langsung dalam menyelesaikan masalah. Dan middle manager itu biasanya menjadi orang yang menghubungkan antara top manager dan first line manager. Jadi biasanya menjadi penengah ya antara first manager dan top manager. Nah, ini ada yang paling atas ya, untuk hierarki yang paling atas dari seorang perawat itu ya, terkait dengan kepemimpinannya di rumah sakit. Biasanya disebut untuk top manager itu adalah executive official, ya, atau biasanya kalian pernah mendengar yang namanya kepala kabit keperawatan, atau biasanya direktur keperawatan, ya, atau wakil direktur keperawatan. Pokoknya untuk top manager ini dia merupakan pimpinan tertinggi dari seorang perawat di rumah sakit. Ya, jadi dia bertanggung jawab untuk semua perawat yang ada di ruangan, yang ada di poli jalan dan di segala unit pelayanan keperawatan. Ya, nah dia bertugas merencanakan kegiatan dan strategi perusahaan atau ruangan rumah sakit secara umum dan mengarahkan jalannya perusahaan atau rumah sakit atau pelayanan. Ya, jadi biasanya untuk top manager ini dia memimpin secara keseluruhan ya dari perawat-perawat yang ada di rumah sakit. Nah, itu tergantung dari bagaimana rumah sakit itu biasanya di tiap-tiap rumah sakit untuk penyebutan top manager ini berbeda-beda. Ada biasanya untuk negeri atau swasta itu mereka berbeda-beda untuk penyebutan executive officer ya, atau top manager. Nah, di sini saya memperlihatkan kepada adik-adik sekalian bahwa untuk contoh top manager dalam keperawatan biasanya ada sebutan wakil presiden keperawatan atau layanan perawatan pasien ya, wakil presiden layanan perawatan pasien, atau perawat administrator atau direktur keperawatan, kepala keperawatan, asisten administrator dari layanan perawat pasien, atau CNO atau Chief Nurse Official. Nah, ini biasanya untuk rumah sakit itu ada yang menggunakan kepala keperawatan ya untuk sebutannya, ada yang menggunakan direktur keperawatan. Ya, itu tergantung dari rumah sakit itu sendiri. Dia menggunakan sebutan untuk pemimpin keperawatannya itu apa. Dan biasanya untuk top manager ini, dia kalau di struktur organisasi rumah sakit, biasanya dia langsung di bawah wakil direktur pelayanan, ya. Biasanya, kalau tidak di bawah wakil direktur pelayanan medis, ya. Itu tergantung dari struktur organisasi di rumah sakit tersebut. Oke. Nah, bagaimana seorang perawat ya ketika menjadi seorang manajer? Menjadi seorang manajer itu tentu saja mempunyai peran dan tanggung jawab yang sangat besar. Karena bagaimana dia memimpin sebuah kelompok ya, sebuah ruangan, ataupun menjadi seorang pemimpin secara keseluruhan di dalam rumah sakit tersebut. Nah, manajer keperawatan tersebut harus memiliki beberapa faktor agar penata laksanaannya berhasil. Maksudnya di sini adalah bagaimana faktor-faktor ini ya, keempat ini harus dimiliki seorang kepala keperawatan, manajer keperawatan, ataupun kepala instalasi maupun kepala ruangan, agar program yang sudah dijelaskan yang ingin dicapai itu bisa berjalan dengan maksimal atau bisa
mencapai tujuan yang sudah ditentukan. Yang pertama adalah kemampuan menerapkan pengetahuan. Ya, tentu saja kalau berbicara terkait dengan pengetahuan, itu tidak akan ada habisnya. Kalian sementara kuliah juga akan merupakan calon ya. Insya Allah saya doakan menjadi kepala ruangan atau kepala instalasi semua. Kemampuan menerapkan pengetahuan. Nah, pengetahuan kalian selama kuliah itu kan bagaimana kalian mencari pengetahuan di bangku perkuliahan untuk dipersiapkan nanti menjadi seorang pekerja, ya, baik di rumah sakit maupun di puskesmas maupun di pelayanan kesehatan lain. Nah, untuk mencari ya atau menggali terkait dengan penerapan pengetahuan ini, tentu saja seorang manajer itu harus belajar terus, ya. Tidak ada kata berhenti untuk belajar. Pengetahuan yang semakin maju, pengetahuan yang terus berkembang, menuntut seorang manajer itu harus bisa mengasah pengetahuannya. Jangan sudah ada jabatan, dia tidak mau lagi mencari pengetahuan atau ilmu yang terus berkembang seiring berjalannya waktu. Karena terkait dengan pengetahuan merupakan landasan utama bagi kita dalam menjalankan peran dan fungsi sebagai seorang pemimpin nantinya. Kemudian keterampilan kepemimpinan. Kemarin sudah saya jelaskan ya, kalau misalnya sudah diberikan sebuah amanah untuk memimpin, misalnya kalian diamanahkan menjadi seorang kepala ruangan, kepala instalasi, atau manajer keperawatan, kalian harus mampu untuk memimpin ya, mempunyai skill, mempunyai kompetensi untuk memimpin ruangan tersebut, staf kalian ya. Karena kalau cuma punya namanya jabatan ya, tetapi tidak mempunyai skill atau tidak mempunyai kompetensi, keterampilan di dalam memimpin orang banyak, pasti organisasi atau kelompok itu tidak akan berjalan sebagaimana mestinya. Karena yang pernah saya jelaskan di materi sebelumnya, terkait dengan keterampilan kepemimpinan itu kan ada yang didapatkan berdasarkan dengan bakat yang sudah ada semenjak kecil ya. Kemudian ada perilaku, ya bagaimana perilaku di setiap pemimpin itu berbeda-beda. Ada yang demokratis, ada yang otoriter. Tinggal bagaimana pemimpin itu menerapkan gaya kepemimpinan seperti apa. Kemudian kemampuan menjalankan peran sebagai pemimpin. Nah, tentu saja ketika sudah menjadi manajer, kepala ruangan, kepala instalasi, kalian itu harus mampu menjalankan peran. Jadi, misalkan, contohnya kalian dulu menjadi seorang perawat pelaksana, ya, memandikan pasien, mengganti infus, kemudian merawat luka, dan lain sebagainya. Tiba-tiba seiring berjalannya waktu, kalian diamanahkan oleh kepala keperawatan misalnya, untuk diangkat menjadi seorang kepala ruangan. Nah, tentu saja perannya ini akan berubah. Ya, dari dulunya kalian sebagai seorang perawat pelaksana yang membantu pelayanan di ruangan, tiba-tiba diamanahkan menjadi seorang kepala ruangan, tentu saja peran kalian akan berbeda atau berubah. Ya, dulunya hanya memerawat, sekarang bagaimana kamu memimpin sebuah ruangan? Tentu saja perannya akan berbeda. Kemudian kemampuan melaksanakan fungsi manajemen. Nah, kemarin kita sudah belajar terkait dengan fungsi manajemen. Saya mau bertanya kepada siapa ini? Sunarti. Sunarti Arsyad. Aktifkan mic-nya. Ya, Pak. Nah, kemampuan di sini kan yang nomor 4 dijelaskan bahwa kemampuan melaksanakan fungsi manajemen. Kemarin sudah saya jelaskan bahwa fungsi manajemen itu terbagi atas 5. Coba sebutkan. Atau proses manajemen itu ada 5. Coba kamu sebutkan. Fungsi apa saja dia? Fungsi perencanaan kan ada 5. Atau siapa yang bisa membantu? Saya, Pak. Coba sebutkan. Planning, organizing, staffing, directing, dan controlling. Oke, mantap. Siapa yang tadi? Dani Agung Muhibbu. Siapa?
Dani Agung Muhibu. Oke, Dania ya. Oke, Dania. Bagus. Jadi fungsi manajemen itu yang pertama adalah pengorganisasian, perencanaan, pengorganisasian, kemudian directing, kemudian staffing, dan controlling. Nah, seorang manajer atau kepala keperawatan juga harus melaksanakan fungsi manajemen kelima itu. Ya, dari fungsi perencanaan misalnya menjadi seorang kepala ruangan, bagaimana dia merencanakan ruangannya itu. Misalnya perencanaan pembagian shift misalnya contoh, ya. Kemudian pengorganisasian, fungsi pengorganisasian. Dia di ruangan itu mau menggunakan metode asuhan keperawatan apa? Tim kah atau fungsional, ya, atau misalnya gabungan antara tim dan primer, itu di pengorganisasian. Kemudian directing, ya. Directing itu terkait dengan bagaimana membina perawat-perawat yang ada di ruangan tersebut. Kemudian staffing, ya. Bagaimana di staffing ini kalian mengawasi atau melakukan melihat langsung bagaimana perawat-perawat di ruangan itu bekerja di dalam pemberian asuhan keperawatan. Kemudian yang terakhir, kepala ruangan itu di fungsi controlling, dia harus mengevaluasi apakah perawat pelaksana atau katim sudah menjalankan peran dan fungsinya sudah sesuai atau belum. Atau misalnya ada tidak di ruangan tersebut mengalami masalah atau konflik dengan pasien dan keluarga pasien. Bagaimana perawat pelaksana dan katim menyelesaikan masalah-masalah ketika terjadi hal-hal seperti itu. Ya. Jadi kalau sudah menjadi seorang kepala ruangan ya misalnya ya, atau kepala unit, tentu saja kalian di peran dan fungsinya itu akan berbeda. Nah, sebelum masuk ke peran dan fungsi perawat ya secara umum, saya akan bertanya kalau sampai di sini ada yang perlu dipertanyakan tidak atau mau diperjelas terkait dengan materi tingkatan dari hierarki seorang manajer keperawatan atau perawat di rumah sakit. Silakan, mungkin ada yang mau bertanya. Atau trio macan ini ya, trio macan Cismawati dan kawan-kawan. Ayo. Silakan. Pak, mau bertanya, Pak. Oke, siapa? Fitri Handayani Halusi. Fitri. Handayani Halusi. Oke, silakan Fitri. Ya, tadi Bapak sudah menjelaskan bahwa fungsi dari keperawatan itu, fungsi dari seorang pemimpin itu harus memiliki keterampilan. Nah, bagaimana ketika seorang pemimpin tersebut di ruangan dia tidak bisa menjalankan tupoksinya? Kira-kira pemimpin tersebut akan diganti atau akan diapakan? Dan kemudian apabila ada komplain-komplain dari seorang klien, apakah itu akan dibahas dalam manajemen keperawatan atau tidak? Terima kasih. Oke. Baik, terima kasih. Jadi seperti ini ya. Memang setiap orang itu berbeda-beda ya, bagaimana dia cara memimpin, misalnya di rumah sakit. Pertanyaannya adalah, kesiapan orang tersebut ketika diberikan sebuah amanah. Kadang ada orang yang belum siap memimpin sebuah contohnya ruangan misalnya ya. Karena terlalu lama menjadi seorang perawat pelaksana, tiba-tiba dia diberikan sebuah amanah untuk menjadi seorang kepala ruangan. Nah, seperti yang saya katakan, ada orang yang siap dan ada orang yang tidak siap. Pertanyaan dari Fitria adalah bagaimana ketika seorang kepala ruangan ya, ketika sudah diberikan jabatan tetapi tidak bisa menjalankan peran dan fungsinya itu sesuai dengan peran kepala ruangan yang diberikan. Nah, beberapa rumah sakit ya, rumah sakit besar, rumah sakit di kota besar, ketika seseorang itu diberikan sebuah amanah itu, ada yang namanya kredensial. Kredensial itu misalkan seperti ini. Contoh Nur Ain, Sunarti, dan Aditya.
kalian bertiga adalah seorang katim di ruangan ICU, ya. Tiba-tiba selama 5 tahun kalian bekerja, kepala ruangannya itu tiba-tiba pensiun, dan kalian ini sebagai katim dikabarkan akan mengganti posisi kepala ruangan tersebut, karena kalian yang pertama sudah 5 tahun di ICU dan sudah sudah bekerja lebih dari 5 tahun, ya. Nah, ada yang namanya kredensial. Kredensial itu adalah tes yang akan dilakukan rumah sakit untuk memilih siapa yang pantas menjadi seorang kepala ruangan di ICU. Kredensial itu terdiri dari tes wawancara, tes tulis, ya, kemudian tes praktek atau skill atau kompetensi. Kemudian bagaimana kalian memaparkan visi dan misi dari ICU nantinya. Ketika menjadi seorang kepala ruangan, kalian akan bawa kemana ICU ini? Perubahan apa yang mau kalian lakukan sampai ICU itu menjadi lebih baik dari sebelumnya. Nah, orang yang akan menilai itu, orang yang akan menilai presentasi kalian selama kredensial itu adalah pemimpin-pemimpin rumah sakit. Misalnya, biasanya direktur ikut juga, kemudian kepala keperawatan, ya, kemudian bagian mutu rumah sakit, ya. Jadi petinggi-petinggi perawat itu pasti akan melihat presentasi kalian. Nah, dari sini mereka akan menilai dari hasil kredensial ini siapa yang pantas untuk menjadi seorang kepala ruangan. Biasanya di rumah sakit besar, ya, atau rumah sakit RSUD, ya, atau rumah sakit swasta internasional atau nasional, kredensial ini harus dilakukan dalam memilih seorang pemimpin. Dan kalau seandainya misalnya contohnya di rumah sakit kabupaten, misalnya dicalonkan 3 orang dan hasilnya misalnya yang terpilih adalah Aditya. Nah, dari hasil presentasinya bagus, dia menjelaskan ICU akan dia bawa seperti apa, perubahan apa akan dilakukan Aditya, kemudian dari hasil tes praktek bagus, kemudian tes tulisnya bagus, semua tes sudah dilalui dan hasilnya memuaskan. Akhirnya dipilih Aditya sebagai kepala ruangan ICU. Nah, akan tetapi setelah action menjadi seorang kepala ruangan, ya, ternyata Aditya ini belum bisa dan mampu menjalankan perannya sebagai seorang kepala ruangan. Karena yang pertama, ini adalah sebuah jabatan yang baru bagi Aditya. Jadi dia harus terbiasa. Dia harus mulai bersosialisasi dengan dirinya sebagai seorang kepala ruangan. Tentu saja dia harus belajar, ya, harus belajar. Makanya kemampuan menerapkan pengetahuan itu di nomor 1. Karena tentu saja karena dia tidak pernah menjadi seorang kepala ruangan, dia harus belajar bagaimana menjadi seorang kepala ruangan, bagaimana dia harus memimpin. Ketika ada masalah di ruangan, bagaimana dia menyelesaikan. Nah, caranya seperti apa? Yang pertama, banyak bertanya kepada senior, ya. Senior-senior misalnya kepala-kepala ruangan, ya. Kemudian banyak membaca. Ketika menjadi kepala ruangan itu sih saya harus seperti apa? Apa yang harus saya lakukan? Ya. Kemudian banyak mencari tahu, ya. Banyak mencari tahu. Karena kalau tidak mau tahu, kamu pasti akan tersesat. Tidak ada jalan keluar yang akan kalian dapatkan. Memang banyak, ya, tidak semua orang, ya, Fitri, ketika diberikan jabatan dia sangat langsung total menjalankan perannya itu. Tidak. Yang namanya kaget, ya, atau tiba-tiba diberikan sebuah amanah, ya, pasti dia harus bersosialisasi dulu. Pasti dia harus terbiasa dulu. Nah, kecuali Fitria mengatakan tadi kalau seandainya memang tidak bisa atau tidak optimal menjalankan perannya seperti apa. Nah, itu kembali lagi ke penilaian rumah sakit. Ketika misalnya sudah hampir 2 tahun, 3 tahun tidak ada perubahan yang dilakukan, terus tiba-tiba pelayanannya dulu sebelum Aditya memimpin sangat bagus, ya. Pelayanannya bagus, tidak banyak konflik, kepemimpinannya bagus. Tiba-tiba ketika di masa pemimpinan Aditya, ICU itu menjadi sangat-sangat pelayanannya tidak bagus, ya. Kemudian perawatnya merasa tidak puas dengan kepemimpinan Aditya. Pasti ada yang namanya suara, ya, suara yang akan pasti terdengar oleh kepala keperawatan.
atau misalnya ada saran yang akan pasti sampai ke kepala keperawatan bahwa ICU sekarang menjadi kurang baik di bawah kepemimpinan Aditya. Nah, ini pasti akan dibawa di rapat ya. Biasanya rapat-rapat yang akan diundang, contohnya kepala-kepala ruangan ya, ataupun misalnya kepala ruangan langsung berkoordinasi dengan atasan di atasnya. Ini tinggal bagaimana evaluasi yang akan dilakukan oleh kepala keperawatan. Makanya itu di tingkatan hierarki yang paling atas, yaitu kepala keperawatan, dia harus melihat dan mengevaluasi apakah seorang kepala ruangan ini sudah berjalan perannya dan fungsinya sesuai atau belum. Ya, kalaupun masih baru, pasti dia harus melihat lebih lama karena ya namanya jabatan baru ya, pasti proses itu harus dilihat. Akan tetapi kalau memang sudah semakin lama tetapi tidak ada perubahan malah semakin menurun, pasti akan dilakukan penggantian ya, atau dilakukan kembali kredensial. Bisa jadi yang Aditya nomor 1 kemudian nomor 2 Sunarti, bisa jadi yang nomor 2 ini akhirnya diusulkan untuk menjadi kepala ruangan ya. Nah, kemudian tadi yang pertanyaan kedua apa? Bagaimana ketika kalau ada pasien atau klien yang komplain tentang pelayanan dari perawat itu sendiri? Kira-kira itu akan dibahas lagi di manajemen keperawatan atau bagaimana, Pak? Oke. Nah, terkait dengan pelayanan ya, dulu saya bekerja di Rumah Sakit Pertamina Jakarta. Jadi biasanya kami kalau di ruangan itu ketika ada komplain ya, komplain yang diberikan oleh pasien terkait dengan pelayanan, kalau masih bisa kami sebagai seorang perawat pelaksana di ruangan untuk menyelesaikan, biasanya itu tidak sampai ke rapat manajemen, hanya sampai di rapat ruangan antara perawat pelaksana dengan kepala ruangan. Nah, akan tetapi kalau ini sudah sampai di menjadi sebuah masalah besar ya, contohnya misalnya di ruangan tersebut tiba-tiba terjadi pasien jatuh di kamar mandi. Nah, pasien jatuh di kamar mandi ini kalian tahu merupakan sebuah masalah yang besar di pelayanan. Karena di sasaran keselamatan pasien nomor 5, resiko jatuh itu merupakan standar internasional atau standar nasional dari akreditasi rumah sakit bahwa pasien resiko jatuh itu harus tidak terjadi di rumah sakit. Akan tetapi misalnya pasien mengalami jatuh di ruangan. Nah, ini kan menjadi masalah kan? Pasti itu akan dibawa di rapat pelayanan. Pasti katimnya akan dipanggil, kemudian kepala ruangannya akan dipanggil, kemudian akan dibahas kenapa sampai pasien itu jatuh. Karena itu pasien jatuh itu merupakan masalah besar. Tidak bisa dibiarkan karena kalau pasien jatuh terlalu banyak di rumah sakit tersebut, penilaian akreditasi rumah sakitnya akan menurun. Nah, kami di Rumah Sakit Pertamina dulu, biasanya kalau ada pasien yang mau pulang, itu kami serahkan sebuah formulir ya, untuk diisi oleh pasien. Di situ ada penjelasan terkait pelayanan kami, makanan kami, kemudian kebersihan ruangan, ya, kemudian sopan santun pasien, sopan santun perawat, sopan santun dokter, semua di situ ada. Tinggal pasien itu memilih bagus atau tidak. Nah, biasanya itu langsung dikumpulkan ke ruangan dan biasanya tiap bulan itu akan kita lihat grafiknya. Apakah pelayanannya bagus atau pelayanannya menurun? Ya. Jadi Fitri, kalau untuk biasanya masalah-masalah komplain pasien kalau misalnya itu tidak terlalu besar ya, contohnya infus bengkak atau suster kiapa ini satu hari kita peluka belum berawat ya, atau misalnya suster kiapa ini infus ini tidak habis-habis padahal semua 2 hari. Jadi kalau komplain-komplain seperti itu biasanya tidak dibawa ke rapat manajemen. Yang biasanya dibawa itu misalnya salah kasih obat, karena itu merupakan sasaran keselamatan pasien ya. Salah kasih obat misalnya risiko jatuh, atau misalnya pasien salah suntik ya, atau misalnya salah dalam tanda lokasi operasi misalnya. Misalnya operasi di sebelah kanan, tiba-tiba dokter operasi di sebelah kiri. Terus pas sampai di ruang operasi
keluarga atau pasien komplain, kenapa sampai begini? Nah, itu biasanya akan dibawa ke rapat-rapat manajemen. Jadi kalau masih masalah-masalah kecil yang bisa diselesaikan di ruangan, biasa hanya rapat kecil saja, perawat pelaksana, Katim, dan kepala ruangan. Ya, bagaimana Fitri? Sudah jelas, Pak. Terima kasih. Oke. Ada lagi pertanyaan sebelum kita lanjut? Pas, Pak. Pas. Oke. Oke, kita lanjut ya. Nah, ini saya memberikan sedikit materi terkait dengan peran dan fungsi perawat secara secara umum ya. Jadi di sini saya jelaskan ada 9 peran dan fungsi perawat. Ya, ini adalah peran dan fungsi perawat ya yang harus kalian ketahui. Yang pertama adalah pemberi asuhan keperawatan, komunikator, pendidik, pembela, konselor, pembawa perubahan, pemimpin, manajer, dan peneliti. Kita masuk ke peran dan fungsi perawat yang pertama. Kalau untuk peran dan fungsi yang pertama sebagai pemberi asuhan keperawatan, pasti kalian sudah tahu bahwa perawat itu adalah seorang yang memberikan asuhan keperawatan kepada pasien, baik secara bio, psikososial, dan spiritual. Ya, jadi tinggal bagaimana memang peran dan fungsi perawat di dalam pemberi asuhan keperawatan itu memberikan pelayanan di ruangan kepada pasien, memberikan pelayanan di poli rawat jalan. Bahkan pemberi asuhan keperawatan komunitas di masyarakat juga dibutuhkan oleh masyarakat. Jadi kalau terkait dengan pemberian asuhan keperawatan, seseorang yang sakit pasti membutuhkan perawatan, ya. Dan kalian sebagai seorang perawat mempunyai peran dan fungsi untuk memberikan asuhan keperawatan atau pelayanan keperawatan kepada pasien, ya. Kemudian yang kedua, sebagai komunikator. Nah, peran dan fungsi perawat itu mempunyai tugas ya sebagai seorang komunikator. Kenapa bisa dikatakan perawat itu mempunyai tugas sebagai komunikator? Karena perawat itu berkomunikasi dengan klien, berkomunikasi dengan keluarga pasien, atau berkomunikasi dengan tenaga kesehatan lain di ruangan. Ya, jadi tinggal bagaimana di dalam fungsi komunikator ini kalian berinteraksi dengan pasien dan keluarga pasien. Ya, jadi mampu memberikan penjelasan ya kepada pasien misalnya terkait dengan penyakitnya, atau misalnya pasien ada rencana mau operasi, kalian harus mampu menjelaskan operasinya kapan, ya, setelah operasi apa yang akan dirasakan, ya. Jadi harus mampu berkomunikasi dengan baik, ya. Jangan hanya bisa merawat, terus tiba-tiba ada pasien bertanya, "Suster, kita baru habis operasi, misalnya usus buntu. Kita semua suka makan." Nah, karena kalian tidak bisa menjelaskan dengan baik kepada pasien, padahal Uniso jelaskan, oh tidak bisa Bapak Ibu. Kalau pasien habis operasi appendicitis ya, itu mau makan kalau dia ada flatus atau buang angin. Nah, cuman kalian penjelasan terlalu ribet, terlalu bertele-tele, akhirnya pasien tidak mengerti, dan akhirnya dia makan dan minum. Ya, mungkin akan ada akibat yang terjadi pada pasien. Makanya itu, peran dan fungsi perawat di komunikator ini mampu untuk berkomunikasi ya, baik kepada pasien, keluarga maupun kepada masyarakat. Ya. Kemudian pendidik. Nah, di pendidik sini mungkin dari kalian ada yang ingin menjadi seorang dosen. Ada yang mau jadi dosen? Siapa ini? Giska. Giska mana mau jadi dosen, Giska? Paribajo itu, Pak. Ya. Paribajo. Oke, Pak Jo menjadi dosen mana? Jadi perawat itu juga di pendidik sini pasti di pikiran kalian pendidik. Oh, pasti disiapkan untuk menjadi seorang dosen. Ya, memang perawat itu mempunyai juga peluang untuk menjadi seorang pengajar seperti saya. Tetapi
perawat di rumah sakit atau di puskesmas juga bisa menjadi seorang pendidik bagi pasien. Kenapa? Karena misalnya terkait dengan contohnya promkes, ya, biasanya di poli rawat jalan atau di ruangan biasanya ada pasien itu yang tingkat pengetahuannya di bawah, ya. Misalnya dia tidak tahu kalau orang bera-bera itu apa makanan yang tidak boleh dia makan, apa yang tidak boleh dia lakukan. Nah, di sini kalian perawat itu harus bisa menjelaskan kepada pasien dan keluarga bahwa apa saja yang tidak boleh dimakan, kemudian selama proses perawatan, makanan apa saja yang hanya bisa dimakan. Mendidik itu tentu saja bagaimana kalian mendidik pasien untuk disiplin. Disiplin apa? Disiplin minum obat, disiplin makan, ya, disiplin menjalankan kegiatan yang boleh dilakukan. Jadi hal-hal seperti itu di rumah sakit juga kalian bisa menjadi seorang pendidik, ya. Atau biasanya dirawat poli rawat jalan, ya. Banyak pasien biasanya profesioners. Kalian nanti insya Allah kalau profesioners biasanya di poli rawat jalan itu kalian akan melakukan promkes, pemberian edukasi, ya, menjelaskan kepada pasien dan keluarga terkait dengan penyakit-penyakit, ya, misalnya hipertensi, ya, apa yang tidak boleh orang hipertensi makan, apa yang boleh dia makan, ya, tensi normal itu berapa. Jadi hal-hal seperti itu. Jadi perawat itu mendidik bukan hanya di kampus, tetapi di rumah sakit dia bisa menjadi seorang pendidik. Bahkan di puskesmas juga, bahkan kalian di rumah juga bisa menjadi seorang pendidik, ya. Misalnya mama ada diabetes, cuma dia ingin tahu makanan diabetes itu yang boleh apa saja. Karena kalian sekolah, kalian pahami, oh kalian jelaskan kepada keluarga kalian, mama, papa, kalau orang diabetes tidak boleh makan ini, yang boleh makan ini. Kemudian mama, papa ada obat namanya insulin. Insulin itu mau pakai seperti ini, seperti itu. Ya, jadi seperti itu. Jadi bukan hanya menjadi pendidik di kampus, tetapi menjadi pendidik di pelayanan juga bisa. Kemudian pembela atau advokat klien. Kalau di sini terkait dengan bagaimana peran dan fungsi perawat itu di advokat klien ini, dia harus melindungi pasien, ya. Advokat itu membela, tapi dalam hal yang positif, bukan hal yang negatif, ya. Jadi ketika ada seorang pasien yang memerlukan perlindungan kalian sebagai seorang perawat, kalian harus mampu membela pasien tersebut. Kalau masih di dalam atau di ranah hal-hal yang positif, ya. Jadi ketika ada misalnya contoh seorang pasien di rumah sakit, ya, dia tiba-tiba di menghadapi sebuah masalah, ya, menghadapi sebuah masalah misalnya. Kemudian orang yang konflik dengan pasien tersebut datang di rumah sakit, kemudian marah-marah dan lain sebagainya. Nah, posisi kalian karena pasien ini adalah seorang pasien yang harus kalian lindungi, dalam tanda arti dia mengalami masalah kesehatan dan masih di dalam perawatan, kalian harus mampu membela pasien tersebut. Kalian harus mampu menjelaskan kepada orang-orang ini bahwa untuk menyelesaikan masalah itu tunggu sampai pasien keluar. Selama dia dirawat di rumah sakit, dia harus dilindungi oleh kalian. Karena posisinya dia berada di ruangan perawatan. Ya, contohnya seperti itu. Jangan misalnya karena dia ada utang, terus orang yang batagi utang sudah datang 10 orang, terus tiba-tiba ngoni, oh itu ibu, pergi pukul jadi ada di ruangan sana untuk pasien. Ada duduk-duduk dia baca-baca buku. Sana sapu Jo, pergi Jo. Itu tidak bisa, ya. Selama dia ada di rumah sakit, selama kalian memberikan sebuah perawatan, kalian harus mampu melindungi pasien tersebut, ya. Kemudian konselor. Kalau konselor di sini, misalnya ini lebih ke arah saya kasih contoh seperti ini biar kalian mengerti peran dan fungsi perawat itu sebagai konselor. Misalnya siapa ini? Saya akan kasih contoh biar saya lebih suka menjelaskan kalau diberikan contoh. Siapa ya? Sismawati dan kawan-kawan. Ya. Sismawati, misalnya Sismawati ini masuk di rumah sakit.
dia ada masuk itu cuman gara-gara asam lambung, ya. Ini harus masuk gara-gara asam lambung. Terus so dirawat. Tiba-tiba di shift itu ngoni yang dinas atau sismawati dan 3 sekawannya itu yang lagi shift. Nah, dia cuma masuk dengan asam lambung. Terus ketika kalian melakukan pengkajian, kan kalau pasien baru itu harus dilakukan pengkajian kan? Perawat itu tetap pasien baru harus dilakukan pengkajian di ruangan. Tiba-tiba ternyata ini pasien sobat curhat. Sobat curhat Pak Siskawati. Katanya dia DP orang tua ada usir dari rumah dan dia merasa sedih karena misalnya contoh hamil di luar nikah, ya. Misalnya contoh hamil di luar nikah. Nah, di sini pasien pasti merasakan sebuah depresi, ya, merasa dirinya itu tidak berharga atau mengalami yang namanya ketidakberdayaan psikologi, ya, tidak mampu untuk menghadapi masalah tersebut. Padahal dia ada masuk di ruangan ini cuma gara-gara asam lambung. Cuma ketika nguni kaji ternyata dia mempunyai masalah batin atau masalah psikologi terhadap keluarganya. Nah, kalian di sini harus mampu menjadi seorang konselor. Konselor itu seperti apa? Harus bisa merasakan perasaan pasien. Bisa kalian mendengarkan apa yang ingin dia ceritakan, atau misalnya kalian bisa memberikan saran. Misalnya seperti ini. Suster, kita ini sebenarnya sakit lambung gara-gara kita yang namakan 3 hari. Kita lagi hamil, kita pe mama dan papa seusir, dan kita merasa depresi. Cuma ada tinggal peta-petamang. Cuma nangis, somerenge. Nah, di sini ngoni jangan, nana pe urusan itu. Kita pe urusan cuma merawat panganan. Ya, tidak seperti itu. Kalian harus mampu menjadi konselor. Rasakan emosi yang dirasakan pasien, berikan dia motivasi, ya, berikan dia saran. Jadi perawat itu berfungsi seperti itu. Ya. Ngerti? Paham ya sampai sini? Iya, Bapak. Oke. Kemudian pembawa perubahan. Nah, kalau terkait pembawa perubahan, tentu saja perawat itu harus menciptakan sesuatu yang baru. Ya. Misalnya Dani Nanas tiba-tiba dikasih jadi jabatan kepala keperawatan di Rumah Sakit Siloam misalnya. Ya, contoh. Tiba-tiba dulu itu Siloam tidak bagus, DP pelayanan buruk, DP pasien banyak yang komplain dan lain sebagainya. Tiba-tiba di saat Nana memimpin, banyak perubahan yang terjadi. Pelayanannya semakin bagus, pasien resiko jatuh mengalami penurunan, ya, dan lain sebagainya. Jadi maksud dari perubahan tersebut adalah bagaimana kalian itu membawa sesuatu yang baru, sesuatu yang positif. Dari dulunya misalnya ruangan pelayanannya tidak bagus, ketika kalian memimpin atau kalian bekerja di ruangan tersebut, pelayanannya menjadi bagus. Begitu juga kami seorang dosen, ya. Misalnya dulu kami misalnya memberikan materi tidak terlalu banyak, mahasiswa bingung apa yang dijelaskan, contohnya tidak dijelaskan. Tiba-tiba karena kita orang ikut pelatihan dan lain sebagainya, akhirnya kita harus bisa mampu menjelaskan kepada mahasiswa secara lebih rinci tetapi mampu dipahami oleh mahasiswa. Jadi perubahan itu tentu saja dari yang tidak biasa menjadi biasa atau menjadi bagus, dari yang negatif menjadi positif. Kemudian pemimpin, tentu saja kalau di tahap peran dan fungsi pemimpin sudah saya jelaskan tadi ya, perawat itu juga mempunyai peran sebagai pemimpin, menjadi kepala ruangan, katim, kepala instalasi, kepala keperawatan, dan lain sebagainya. Atau kalau di kampus, tentu saja kalau untuk pemimpin ini, perawat itu bisa menjadi seorang, misalnya kaprodi, ya, sekretaris prodi, dan lain sebagainya. Jadi kalau jangan bilang perawat itu cuma memberikan pelayanan, tidak. Dia juga harus dipersiapkan menjadi seorang pemimpin. Siapa lagi kalau bukan kalian yang menjadi calon-calon pemimpin keperawatan nantinya. Kemudian manajer. Nah, kalau manajer di sini hampir sama dengan kepemimpinan ya, tetapi dia lebih spesifik menjadi manajer seperti apa. Karena ada manajer misalnya manajer kepala ruangan, kepala rawat inap misalnya,
atau manajer kepala rawat jalan, ya, atau misalnya manajer pelayanan komunitas, atau misalnya manajer pelayanan perawatan luka, dan lain sebagainya. Jadi tinggal bagaimana kalau di manajer ini kalian diberikan peran dan fungsi sudah sesuai dengan topik atau substansi dari peran yang kalian jalankan. Kemudian yang terakhir adalah peneliti. Nah, kalau berbicara dengan peneliti, perawat itu mempunyai peran dan fungsi sebagai seorang peneliti. Kalian, ya, yang semester berapa ini? Semester 7, tentu saja nanti kan akan melakukan penelitian proposal, ya. Siapa tahu penelitian proposal kalian itu kalian menemukan sesuatu yang baru, ya. Kalian menemukan sesuatu dan sesuatu yang baru itu bisa dipakai di rumah sakit atau di puskesmas. Saya kasih contoh misalnya. Misalnya siapa itu? Siapa ya? Misalnya Wiwin Hayat. Karena sebagai calon peneliti ya, ini kan biasanya ini masalah COVID-19, ya. Ini sebagai saya kasih juga saran ya ketika nanti memilih sebuah judul proposal. Bagaimana melihat fenomena yang ada. Misalnya Wiwin Hayat ini karena di masalah pandemi ya, pandemi saat ini, kemudian misalnya ngana Wiwin di rumah dapat lihat, siapa ini mama dan papa dan kakak dan ADP masker ini kurang ada pakai terus, maksudnya pakai yang ada jaga ganti, yang ada jaga cuci. Nah, akhirnya ngana tertarik, oh sepertinya saya harus meneliti sebenarnya masker yang seperti apa atau masker yang penggunaannya itu berapa kali harus dibersihkan yang efektif untuk digunakan di rumah. Jadi, Nana akan meneliti nantinya penggunaan masker yang baik dan yang tidak baik. Ya, ini kan nanti Nana akan meneliti mana yang akan kamu dapatkan hasilnya bahwa sebenarnya masker itu harus dipakai berapa kali, misalnya contoh, atau pencuciannya harus berapa kali, atau misalnya dipakai itu minimal berapa jam. Nah, itu kan merupakan sebuah penelitian. Jadi perawat itu juga harus mampu meneliti hal-hal seperti itu. Itu bisa jadi sebuah judul loh. Misalnya contoh, efektivitas penggunaan masker di lingkungan, atau misalnya efektivitas penggunaan masker selama pandemi COVID-19 di lingkungan Wonasa Tanjung misalnya. Itu kan salah satu contoh dalam penelitian yang ingin kalian lakukan. Dan banyak juga seorang perawat ya yang sudah S2, S3 meneliti tentang intervensi-intervensi apa yang bagus digunakan di dalam perawatan di rumah sakit maupun di puskesmas maupun di masyarakat. Jadi kalau kalian mau jadi seorang peneliti, tentu saja ini tidak ada batasnya ya. Karena untuk meneliti itu tujuannya adalah menemukan sesuatu yang baru yang nantinya akan berguna di dunia keperawatan. Baik itu yang ditemukan intervensi atau yang ditemukan teori, terserah. Yang penting seorang perawat itu mempunyai peran dan fungsi sebagai seorang peneliti. Nah, ini adalah peran dan fungsi dari tanggung jawab manajer keperawatan ya. Ini materi terakhir. Jadi saya akan jelaskan terkait dengan peran, fungsi, dan tanggung jawab manajer. Tadi saya jelaskan terkait peran dan fungsi perawat secara umum. Ini adalah peran dan fungsi perawat manajer. Jadi kalau ada yang menjadi seorang manajer, silakan pahami materi berikut ini. Nah, ini adalah peran manajer ya. Kita akan berbicara tentang peran, fungsi, dan tanggung jawab. Yang pertama adalah peran. Nah, peran manajer ini sama dengan peran seorang pemimpin. Dia dibagi atas 3, interpersonal, informasional, dan desisional. Ya, kita masuk yang pertama, peran interpersonal. Kalau untuk peran interpersonal itu lebih ke tugas pribadi ya. Inter itu berarti dalam, personal ya. Nah,
Interpersonal itu juga dibagi atas 3. Kalian bisa lihat, interpersonal itu dibagi atas 3, yaitu adalah figure head. Ya, figure head itu adalah bagaimana kalian mampu menginspirasi pasien dan rekan kerja. Ya, jadi figure head ini lebih ke arah bagaimana kalian itu menjadi seorang yang menjadi inspirasi perawat lain atau tim medis lain ataupun pasien. Ya, misalnya contoh seperti ini. Perawat-perawat di ruangan itu bangga dengan kalian karena kalian yang pertama kerjanya cepat, handal. Kalau ditanya terkait penyakit cepat menjelaskan, ya, atau sikapnya bagus, tidak pernah terlambat. Itu akhirnya menginspirasi perawat lain untuk seperti kalian, ya. Kemudian leader di sini tentu saja terkait dengan kemampuan memberikan asuhan keperawatan, ya, baik secara bio, psikososial dan spiritual. Kemudian liaison. Nah, ini komunikasi, ya. Listen itu berarti kalian itu di peran interpersonal itu mampu untuk berkomunikasi dengan anggota kalian, ya, di ruangan misalnya, atau anggota staf kalian, atau pemimpin-pemimpin di rumah sakit. Ya, jadi liaison itu bagaimana kalian memelihara komunikasi yang baik, ya, baik antara teman sejawat maupun dengan masyarakat yang datang di rumah sakit. Kemudian peran yang kedua adalah informasional. Nah, di sini lebih ke arah bagaimana seorang manajer itu mampu untuk mengumpulkan informasi-informasi yang ada supaya apa namanya, ya, anggotanya atau kelompoknya atau stafnya ini bisa berjalan sesuai dengan tujuan organisasi yang ingin dicapai. Informasional itu juga dibagi atas 3. Jadi ketika menjadi seorang manajer itu, yang pertama di dalam informasional ini adalah monitor, ya, tindakan melakukan observasi kepada pasien. Jadi kalau jadi seorang manajer, kalian itu harus mampu melakukan observasi. Jangan jadi manajer cuma diam di ruangan, tidak bajalang di ruangan-ruangan pasien, tidak melihat pasien, terus tiba-tiba baku dapat dengan keluarga pasien. Terus keluarga pasien bertanya, "Suster, kan kalau pasien yang namanya pakai baju putih, orang tahu perawat." Kan? Tiba-tiba keluarga pasien bertanya, "Suster, pasien yang atas nama ini bagaimana ada perkembangan?" Karena Uninin tahu yang jaga pibalia itu pasien, biar cuma tanya masalah pasien, Uni tidak mampu menjelaskan, oh tanya juga perawat di dalam, kita kuanin tahu. Nah, ini kan tidak terjadi sebuah komunikasi yang baik, ya, antara kalian dengan keluarga pasien. Kemudian diseminator sama seperti yang saya jelaskan tadi, mampu memberikan informasi terkait dengan perubahan pasien. Kemudian spokesperson, ya, menjadi juru bicara agar bisa menjelaskan ke berbagai pihak terkait dengan kondisi pasien. Jadi biasanya untuk spokesperson ini, biasanya kalau ada keluarga-keluarga pasien yang mau bertanya, kalian itu biasanya harus mampu menjelaskan secara secara singkat, ya, dan mereka itu mampu untuk memahami apa yang kalian sampaikan. Kemudian yang terakhir dari peran ini ada decisional. Nah, di sini lebih ke arah bagaimana seorang manajer itu mempunyai peran dalam mengambil sebuah keputusan, ya, baik itu keputusan yang dia buat ataupun keputusan yang dibuat secara bersama-sama. Nah, decisional juga dibagi atas 3, ya. Yang pertama adalah entrepreneur. Kalau di sini lebih menciptakan atau mengendalikan keadaan di dalam ruangan, ya. Misalnya tim pelayanan di ruangan tersebut tidak bagus karena kalian mempunyai seorang jiwa pemimpin, ya, peran decisional di sini akhirnya kalian turun langsung dan membimbing dan menciptakan bagaimana cara tim tersebut dalam memberikan pelayanan di ruangan. Kemudian penanganan masalah. Tentu saja kalau terjadi sebuah masalah, kalian mampu untuk mengatasi, ya. Jangan jadi manajer, tiba-tiba ada masalah di ruangan, mana lapas tangan, tidak tahu mau cari bagaimana DP penyelesaian masalah. Itu tidak bisa, ya. Kemudian pengalokasi sumber daya, ya, yang dibutuhkan pasien. Jadi
di peran desisional ini seorang manajer itu harus mampu melihat kondisi ruangan. Kalau saya dulu di rumah sakit, misalnya saya ruangan ICU, ya, kemudian ICU dalam keadaan misalnya kosong, tidak ada pasien. Tiba-tiba di UGD ramai sekali, yang dinas cuma 3 orang perawat. Nah, karena sebagai manajer itu harus mampu memberikan bantuan di UGD, perawat ya, memberikan bantuan perawat atau sumber daya manusianya ke UGD, tentu saja melihat ruangan mana yang tidak perlu atau tidak memerlukan perawat yang lebih banyak. Karena di ICU dalam kondisi kosong, Nana bisa kerahkan sebagai manajer, Nana bisa kerahkan sementara bantu dulu perawat-perawat di UGD. Jadi seperti itu. Jadi melihat ruangan mana yang DP pelayanan lagi ribet, kemudian DP perawat cuma sadiki, ya, terus tiba-tiba di ruangan lain tidak ada pasien misalnya, atau pasien cuma 1, terus DP perawat yang badina so 5, Nana bisa kirim bantuan di ruangan yang lagi ramai tersebut. Kemudian yang terakhir adalah negosiator. Nah, kalau ini terkait dengan apa ya? Saya kasih contoh seperti ini. Misalnya ada seorang pasien ya yang harus melakukan tindakan, misalnya contoh apa ya? USG misalnya, USG ya, mau USG DP Puru, ya, ultrasenografi. Cuman ini pasien tako. Dan DP keluarga juga tako, tidak mau melakukan USG. Padahal dokter harus melihat di dalam purupa dia itu ada apa, soalnya dia sakit-sakit. Cuma DP di negosiator ini, Nani itu harus mampu membujuk pasien untuk mau dilakukan tindakan USG. Ya, tentu saja negosiasi yang dilakukan adalah misalnya menjelaskan fungsi dan tujuan USG, kemudian nanti hasil USG itu akan dilakukan seperti apa. Jadi harus mampu membujuk pasien ya, lebih ke arah membujuk. Tujuannya tentu saja kan untuk kesehatan pasien. Dan ini nanti ngoni saat kerja nanti pasti akan baku dapat dengan hal-hal seperti ini. Misalnya kita semua suka ini pasien cepat pulang karena dia so bagus. Cuma ternyata dia menolak terus kita tindakan dokter. Jadi akhirnya dia menjadi lama perawatan karena dia tidak mau melakukan semua tindakan yang disuruh oleh dokter. Namun ini harus mampu membujuk pasien di negosiator ini. Ya, itu kalau kalian misalnya menjadi seorang perawat pelaksana atau katim. Nah, kalau memang perawat pelaksana dan katim tidak bisa, pasti biasanya kepala ruangan akan turun langsung dalam membujuk pasien tersebut. Nah, ini yang kedua fungsi ya, tadi peran, ini fungsi. Nah, kalian jangan pernah lupa ya, kalau terkait dengan fungsi manajemen itu adalah fungsi kelima dari manajemen seperti di slide kalian, bahwa kalau seorang manajer itu harus mampu menjalankan fungsi perencanaan, pengorganisasian, ketenagaan, pelaksanaan, dan pengendalian. Ya, ini tetap biasanya saya keluarkan di soal-soal ujian. Nah ini ya, ini bisa kalian baca terkait dengan fungsi perencanaan, apa yang harus dilakukan seorang perawat, ya, misalnya manajer, ya, atau kepala keperawatan, dia harus menyiapkan SOP, standar operasional prosedur, ya. Jadi di semua rumah sakit, di setiap ruangan itu ada yang namanya SOP. SOP itu kalau misalnya melakukan tindakan harus sesuai ini, ya, dari persiapan alat, tindakan-tindakannya, itu sudah semua dijelaskan di SOP. Ya, kemudian pengorganisasian, manajer itu harus melihat di ruangan, ya, apa ada alat-alat yang kurang, alat-alat yang kosong. Kalau memang ada alat-alat yang kosong, segera minta dari rumah sakit untuk menyediakan. Misalnya contoh, di ruangan A cuman ada tensi 1, padahal pasien 30-50. Ya. Nah, ini kan berarti mereka kekurangan tensi, harus dipersiapkan untuk meminta tensi lebih banyak lagi. Jadi itu contoh ya di fungsi pengorganisasian. Kalau di fungsi ketenagaan, tentu lebih ke arah bagaimana menyesuaikan jumlah kebutuhan perawat di masing-masing ruangan. Ya, kalau sama dengan di ruangan A, misalnya, ya, di ruangan UGD itu kan untuk perawat yang banyak ya, karena dia memang
pelayanannya sedikit cepat dan sedikit banyak pasien. Jangan di UGD ngoni misalnya taruh cuman 3 perawat. Kemudian di ruangan anak ini ngoni taruh hampir 20 perawat. Itu kan tidak masuk akal. Ya. Jadi harus kalian di fungsi ketenagaan ini melihat kebutuhan perawat di masing-masing ruangan. Kalau fungsi pelaksanaan pengarahan ini lebih ke arah biasanya kalau terjadi masalah konflik, ya konflik di ruangan, ya konflik antara perawat dengan perawat, biasanya manajer ini di fungsi pengarahan ini harus memberikan arahan dan motivasi, atau harus menyelesaikan masalah yang terjadi di anggota stafnya. Kemudian pengendalian, fungsi pengendalian yang terakhir itu lebih ke arah mengevaluasi melihat ya pelayanannya itu di ruangan sudah bagus atau belum, ya ada komplain dari pasien atau yang enggak, ya ada komplain dari keluarga pasien atau yang enggak, ya. Jadi intinya di fungsi manajer keperawatan ini, masing-masing fungsi ini kalian harus tahu, ya fungsi dari masing-masing fungsi manajemen seorang manajer keperawatan. Nah, ini yang terakhir, ya. Yang terakhir adalah tanggung jawab manajer. Tanggung jawab manajer ini tentu saja sama seperti tanggung jawab seorang pemimpin. Dia dibagi atas 2, yaitu manajemen of care dan manajemen of service. Oke, sebelumnya saya ingin bertanya apakah ada pertanyaan terkait dengan peran dan fungsi manajer sebelum kita lanjut ke tanggung jawab seorang manajer. Mungkin ada yang mau bertanya? Tidak ada? Kalau tidak ada, kita lanjut. Nah, di sini yang pertama adalah manajemen of care. Ya, kalau manajemen of care itu merupakan pengaturan sumber daya dalam menjalankan kegiatan keperawatan dengan menggunakan metode proses keperawatan. Ya, jadi kalau untuk manajemen of care ini dibagi atas 3 komponen. Jadi seorang manajer keperawatan itu di bagian manajemen of care ini yang pertama adalah bagaimana dia menggunakan sumber daya ya sesuai dengan kebutuhan organisasi yang ada di dalam ruangan, atau bagaimana dia menggunakan sumber daya perawat untuk kebutuhan pasien di ruangan. Jadi misalnya, saya kasih contoh. Uni ketika jadi manajer, Uni itu harus mempunyai tanggung jawab melihat ya sumber daya perawat atau perawat-perawat yang misalnya yang baru masuk di rumah sakit ya, yang baru melamar kerja terus diterima, kalian harus tempatkan, biasanya manajer yang mengatur perawat-perawat ini mau saya tempatkan di ruangan-ruangan mana. Dan kalian harus melihat, misalnya contoh Rizal mana jadi manajer, terus ada penerimaan perawat, ada 20 orang perawat. Nah, Nana sebagai seorang manajer di manajemen of care ini harus melihat ke-20 orang perawat ini mau saya tempatkan di ruangan mana yang kebutuhan perawatnya itu sangat banyak, sangat diperlukan oleh pasien. Ya, Nana harus mampu tempatkan ke-20 orang ini di ruangan yang memang pelayanannya itu yang pertama sangat ribet, ya, kemudian pasiennya sangat banyak, ya, kemudian membutuhkan tenaga perawat yang sangat banyak. Itu ya, kalian harus mampu memanage bagaimana menempatkan sumber daya sesuai dengan kebutuhan di ruangan. Kemudian sistem klasifikasi kebutuhan klien. Ini nanti yang kebutuhan klien ini nanti kalian akan belajar di materi selanjutnya bagaimana menghitung kebutuhan perawat sesuai dengan ketergantungan pasien. Ya, karena ketergantungan pasien itu dibagi atas 3. Ketergantungan menengah, ya, sedang, menengah, dan total. Kalau menengah itu pasien itu dalam perawatan tapi dia masih bisa ke sana kamari. Terus dia tidak menggunakan alat medis sama dengan infus. Kalau kebutuhan klien secara menengah itu dia terpasang infus atau terpasang alat medis, ya, tetapi dia masih mampu melakukan aktivitas di tempat tidur. Kalau kebutuhan total itu biasanya pasien-pasien di ruangan intensif sama dengan ICU, ICCU, ya.
atau pasien pos operasi. Jadi kalau untuk sistem klasifikasi kebutuhan klien ini, tentu saja bagaimana kalian ketika menjadi manajer harus mampu melihat kebutuhan dari klien tersebut untuk menempatkan perawat sesuai dengan kebutuhan klien. Kemudian yang terakhir adalah metode proses keperawatan. Ini lebih ke arah metode ini biasanya seorang manajer itu harus menentukan di ruangan ini menggunakan metode proses keperawatan seperti apa. Pasti kalian pernah mendengar yang namanya metode tim, ya. Kalau di rumah sakit Manado sini biasanya sudah menggunakan metode tim. Ya, jadi dalam satu shift itu ada satu tim. Satu tim itu ada 3 perawat pelaksana dan dipimpin oleh satu tim. Nah, dan dipimpin oleh satu orang ketua tim. Nah, ketua tim ini yang akan melakukan operan misalnya, atau dia yang akan menulis asuhan keperawatan. Dan perawat pelaksana 3 orang ini akan memberikan pelayanan di ruangan, ya, kesana kemari, masuk keluar ruangan pasien. Sedangkan seorang katim biasanya mendampingi dokter visit, kemudian membuat tulis laporan, ya, itu biasanya tugas seorang katim. Nah, metode yang digunakan di ruangan juga harus ditentukan oleh manajer, ya, manajer ataupun kepala ruangan. Itu tanggung jawab manajer keperawatan di bagian manajemen of care, ya. Kemudian yang terakhir adalah manajemen of service. Nah, seorang manajer itu mempunyai tanggung jawab untuk mengelola, ya, mengelola atau memanage dari yang namanya operasional yang terjadi di rumah sakit, ya. Kan tadi saya sudah jelaskan bahwa hierarki dari tingkatan kepemimpinan perawat di rumah sakit itu dibagi atas 3. Manajemen puncak, manajemen menengah, dan manajemen bawah. Manajemen bawah, maaf. Nah, seorang manajer juga harus mampu mengelola hal-hal seperti ini. Hierarki dari tingkatan manajer keperawatan seperti ini. Itu di bagian manajemen of service, ya. Jadi kalau untuk tanggung jawab di bagian manajemen of care, itu lebih ke arah kebutuhan pasien, ya, kebutuhan pasien. Kalau untuk manajemen of service, dia lebih ke arah bagaimana menghandle tingkatan-tingkatan manajemen, ya, atau tingkatan kepemimpinan seorang perawat di rumah sakit. Oke, terima kasih. Kalau ada pertanyaan, dipersilakan terkait dengan materi yang sudah saya jelaskan. Silakan diaktifkan kamera dan di mute, ya, speakernya dibuka, dan silakan masuk ke sesi pertanyaan. Kalau ada yang mau bertanya. Ayo. Siapa yang mau bertanya? Jadi kalau sekali lagi, ya, terkait dengan peran dan fungsi manajer itu, kalian harus tahu, ya, setiap perawat di rumah sakit itu dia mempunyai peran dan fungsi yang berbeda-beda. Unis pernah dinas di rumah sakit Prof. Kandu. So, ada yang pernah dinas di rumah sakit tuh ini semester 7 dan? Orang belum, Pak. Oh, belum. Belum pernah turun dinas? Sudah, Bapak. Dinas di rumah sakit mana? Rumah sakit Teling naik Pancaran Kasih. Oke, rumah sakit Teling. Di Kando belum, Pak. Nah, di rumah sakit Teling, Unis pernah lihat tuh di ruangan perawatan. Sudah. Nah, di sana contohnya di ruangan Dahlia, ya, atau misalnya ruangan apa lagi? Ruangan apa ya, Dahlia di sana, ruangan-ruangan di sana kan? Flamboyan. Ya, flamboyan. Ya. AB. Ya, AB. Nah, di sana pasti kalian pernah melihat perawat yang melakukan operan, ya, melakukan operan shift. Kalau dinas pagi biasa lihat, ya, yang membaca dalam satu shift itu biasanya di dalam satu ruangan itu biasanya sebelum dinas pagi
pasti akan dibuka handover atau dibuka serah terima pasien ya, dari yang malam ke pagi itu biasa akan dibuka oleh seorang kepala ruangan ya. Biasanya dia yang akan membuka salam. Kemudian nanti dia akan lemparkan ke masing-masing ketua tim yang dinas malam dan tim yang dinas pagi untuk melakukan operansif ya. Jadi biasanya ketua tim yang akan membacakan status pasien yang dorang so handle pada malam hari untuk dioporkan kepada shift pada pagi hari. Ya. Jadi orang yang membaca laporan itu dengan perawat pelaksana yang tulis, orang itu mempunyai peran dan fungsi yang berbeda-beda. Ya. Kalau pada ilmu manajemen, orang yang mendampingi visit dokter itu adalah ketua tim. Ya. Ketua tim itu orang yang pimpin dalam satu shift. Kemudian biasanya kalau ada masalah konsultasi, biasanya dipimpin juga oleh seorang ketua tim. Jadi perawat pelaksana itu dia bertugas memberikan pelayanan, asuhan keperawatan, ya. Jadi ketua tim misalnya siapa ini? Ambar, Nurain, kemudian Giska. Ini 3 perawat pelaksana. Kemudian siapa ini? Dita kepala ruangan, kepala tim. Nah, jadi kalau Giska, Ambar dengan siapa ya? Tadi. Dengan Nurain, unit 3 itu yang barawat luka, baganti infus, ya. Kemudian antar pasien operasi, antar pasien foto. Dan kalau kalian melakukan semua, ini harus balapor Pak Dita, karena nanti Dita mau tulis di laporan. Itu yang Dita mau oper pas shift selanjutnya. Begitu peran dan fungsi dari seorang perawat pelaksana dan seorang perawat ketua tim. Nah, sedangkan kepala ruangan dia biasanya tidak memberikan pelayanan. Dia hanya mengatur bagaimana proses pelayanan berlangsung. Ya, kalau ada masalah biasa dia ikut serta menyelesaikan. Kemudian biasanya ada rapat-rapat dia yang ikut. Ya, jadi setiap perawat di rumah sakit itu mempunyai peran dan fungsi yang berbeda-beda. Oke, ada yang mau ditanyakan terkait materi malam ini? Silakan diaktifkan kameranya. Ayo, ada yang mau bertanya? Atau ada yang pernah kerja, mau sharing, silakan. Ayo. Atau semangat untuk semua ini? Untuk materi saya rasa pas, Pak. Oke, pas ya. Yang lain? Ada ya? Nanti kalau memang ada yang mau didiskusikan, bisa lewat grup atau japri ke saya, tidak apa-apa. Nanti kalau sempat saya baca, nanti saya balas. Terkait materi nanti saya akan kirim ke grup masing-masing. Nanti mungkin di pertemuan selanjutnya akan ada tugas kelompok, ya. Tugas kelompok yang nanti kalian akan bikin, kemudian presentasikan di pertemuan. Ya. Ini nanti saya akan koordinasi dengan Sipen ya, dengan Cynthia. Dengan Cynthia nanti pembagian kelompok ya. Nanti akan saya share untuk topik tugasnya. Oke, sekali lagi tidak ada yang mau ditanyakan? Pas, Bapak. Pas ya, sudah. Oke, waktu juga sudah pas. Saya mau dokumentasi untuk absensi. Silakan diaktifkan kameranya. Oke. Oke, 1, 2. Oke, lagi. 1, 2, 3. Oke. Baik, kalau tidak ada perkuliahan pada hari ini saya tutup ya. Terima kasih atas kesempatannya buat adik-adik sekalian. Nanti kita ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Oh, ada tamu Pak. Terus ya. Warahmatullahi wabarakatuh.
Fari.